Ya, oke. Oke, selamat siang Pak Krisna. Pak Krisna, sebagai seorang praktisi hukum melihat pembangunan yang dilakukan oleh Pak Agwan untuk membangun satu buah masjid di sekitaran PIK 2 seluas 1,5 hektar. Abang sebagai seorang praktisi hukum melihat itu seperti apa, Bang? Saya melihat ini bukan sesuatu yang baru yang dilakukan oleh Pak Agwan. Artinya apa? Pak Agwan itu kan punya yayasan Seci. Lalu saya melihat pernah berkunjung ke Seci, kemudian saya melihat banyak masjid yang telah dibangun oleh Pak Agwan. Jadi buat saya ini bukan sesuatu yang baru yang dibangun Pak Agwan. Kalau besarannya sekarang sampai 1,5 hektar di wilayah PIK, ini akan menjadi luar biasa. Kan buat saya artinya kan bahwa ini sekarang kan banyak kita melihat ya di wilayah PIK ini menjadi pusat kuliner. Jadi orang-orang tuh kali lagi weekend kayak orang di Jakarta Barat atau di Jakarta Selatan atau di Jakarta Timur, mereka berbondong-bondong datang ke wilayah PIK loh. Hanya sekedar weekend di sana, menikmati udara laut di sana sambil menikmati kuliner makanan di sana. Jadi PIK ini menjadi fenomena baru, kan kawasan yang sedang berkembang, kawasan yang luar biasa, artinya mencari pasir putih sekarang kita udah bisa dapat di PIK. Lalu menikmati udara laut bersih sekarang kita juga bisa menikmati di PIK dengan jangkauan yang cukup dekat, yang tidak terlampau jauh. PIK ini menjadi salah satu tempat yang weekend dapat dikunjungi orang banyak. Oke. Selain membangun masjid, Pak Agwan juga sebagai Agung Sedaya Group membangun juga rumah, Pak, untuk membangun rumah untuk para ASN yang bergaji rendah, Bang, sebanyak 3 juta atau 250 rumah gitu, Bang. Ini itu kan juga diperuntukkan gratis gitu, Bang. Ya, ini juga bukan sesuatu yang baru untuk Pak Agwan. Artinya bahwa tidak pernah terblow up aja, tidak pernah dirilis saja oleh Pak Agwan sendiri. Apa yang pernah dilakukan di Indonesia ini membangun rumah, seperti kejadian dulu gempa Palu. Kan pernah ada tuh ya, gempa Palu dan sebagainya. Pak Agwan berkontribusi ribuan rumah yang telah dibangun di sana. Lalu di Aceh, kan juga berapa ribu yang telah dibangun oleh Pak Agwan. Kan kemudian di Jawa Barat juga banyak yang telah dilakukan oleh Pak Agwan sendiri dalam membangun rumah di Indonesia. Kalau nggak salah saya pernah lihat ya, pernah datang ke Seci itu udah sekitar kurang lebih 8 atau 10 ribu rumah yang telah dibangun oleh Pak Agwan. Jadi buat saya ini bukan sesuatu yang baru juga untuk Pak Agwan. Nah, lalu kemudian kontribusi Pak Agwan di dalam pencanangan pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini, bahwa Pak Prabowo kan akan menciptakan 3 juta rumah dalam 1 tahun ya, kalau nggak salah setiap tahun tuh ada 3 juta rumah yang akan dibangun oleh pemerintah. Lalu untuk PIK ini kan benar-benar Pak Agwan yang akan membangun, lalu diberikan gratis ya kalau nggak salah untuk masyarakat. Nah, kalau bisa untuk teman-teman konglomerat pengusaha yang lain juga harus seperti Pak Agwan. Cuma modelnya Pak Agwan ini kan kayak seperti padi. Artinya kalau padi itu makin makin tinggi makin merunduk. Iya, makin tinggi kan makin merunduk. Jadi model kayak Pak Agwan nggak pernah merilis apa yang pernah dia bangun, ya kan, apa yang pernah dia kasih kontribusi ke pemerintah. Artinya bahwa buat saya untuk membangun rumah yang diberikan masyarakat di Indonesia secara gratis bukan sesuatu yang baru untuk Pak Agwan. Selain itu, Bang, ini bisa disebutkan para konglomerat turun gunung gitu, Bang. Menurut Abang seperti apa, Bang? Membantu masyarakat miskin dengan adanya program-program Pak Prabowo juga seperti apa, Bang? Saya melihat bahwa keadaan rumah sekarang ini dibutuhkan, apalagi di generasi muda yang sekarang. Kapan dia mampu bisa membeli rumah? Kalau kita lihat ya, dari mulai gajinya berapa, terus kebutuhannya berapa, terus harga tanah juga udah semakin tinggi. Kalau peran pemerintah sendiri di sini tidak turun tangan untuk membantu anak bangsa, saya rasa agak sulit untuk generasi seperti kayak anak saya ya kan, di generasinya anak saya nih, generasi milenial gitu, untuk mereka dapat membeli rumah ya kan, atau generasi Gen Z itu ya kan, mereka membeli rumah itu agak kesulitan. Maka turun campur pemerintah dengan program baru ini sangat luar biasa, terobosan-terobosan yang dibuat oleh pemerintahan Pak Prabowo untuk menciptakan 3 juta rumah dalam 1 tahun di seluruh Indonesia. Ini gagasan ini harus dibantu. Nah, tentunya peran pemerintah sendiri di sini juga harus disertai oleh para pengusaha.
oleh para konglomerat. Artinya konglomerat dengan para pengusaha ini juga membantu programnya daripada pemerintah, ataukah itu melalui anggaran CSR-nya perusahaan-perusahaan besar itu, ataukah melalui apa, ya kan mereka masing-masing lah mengalokasikan membantu program pemerintah sendiri untuk sampai terciptanya 3 juta rumah dalam 1 tahun. Satu pertanyaan lagi bang dari saya, mungkin ada banyak kontroversi bang, sebagai praktisi hukum abang menanggapinya seperti apa bang? Kalau buat saya kebaikan itu nggak boleh lagi dikontroversikan. Artinya kebaikan ini kan dimulai untuk pengadaan rumah, lalu dengan harga yang cukup murah, diberikan kemudahan nanti mungkin fasilitas ke perbankannya atau apa dan sebagainya. Ini kan masih digodok, masih dibahas oleh pemerintah. Lalu kemudian ada konglomerat, ada seorang pengusaha besar yang mau membangun rumah ini dibagikan secara gratis, nggak perlu lagi dikontroversikan. Mau ngapain dikontroversikan? Justru kita harus mendukung program itu, ya. Oke? Siap, terima kasih banyak bang. Ya.